Halo teman-teman, saya mewakili dari kelompok 6 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gabriela Raditya Winindra dengan NIM V1523027 dan teman saya, Inas Fadilah dengan NIM V1523028 dan teman saya, Indah Devita dengan NIM V1523029, Najwa Noviantika dengan NIM V1523057 dan teman saya Naila Tisa dengan NIM V1523060. Di sini kami akan mempresentasikan tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi geopolitik atau wawasan Nusantara. Yang pertama, menjelaskan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Kedua, menjelaskan konsep wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan contoh implementasi wawasan Nusantara. Berikutnya, pengertian geopolitik atau wawasan Nusantara. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara kekuatan politik, ekonomi, dan militer antar negara. Sementara itu, wawasan Nusantara adalah konsep yang menekankan pentingnya memahami dan mengelola wilayah kepulauan Indonesia secara holistik. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap geopolitik membantu merancang kebijakan luar negeri yang bijaksana. Sementara wawasan Nusantara menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan nasional dengan karakteristik geografis dan sosial budaya Indonesia. Penerapan kedua, konsep ini dapat membantu negara menjaga stabilitas regional, mengelola sumber daya alam, dan membangun kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Poin kedua adalah pentingnya wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Wilayah memiliki peran sentral sebagai ruang hidup bangsa dalam berbagai aspek termasuk 1. Keamanan dan pertahanan. Wilayah yang aman dan terlindungi menjadi landasan bagi keberlanjutan hidup bangsa. Keberlanjutan ini melibatkan perlindungan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar dan memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Wilayah yang produktif dapat menjadi sumber daya ekonomi yang penting. Pemanfaatan optimal sumber daya alam, infrastruktur, dan potensi ekonomi wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Yang ketiga, identitas dan kebudayaan. Wilayah mencerminkan identitas dan keberagaman budaya suatu bangsa. Kondisi geografis dan lingkungan alamnya berpengaruh pada pola hidup dan warisan budaya masyarakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Wilayah yang baik dikelola mendukung distribusi sumber daya secara adil, memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kelima, pengelolaan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup semakin meningkat. Wilayah yang dijaga dengan baik membantu dalam pelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi keberlanjutan lingkungan. Dengan memahami dan menghargai peran wilayah sebagai ruang hidup, sebuah bangsa dapat mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan mendorong kesejahteraan. Poin yang ketiga, wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik yang khas bagi Indonesia. Konsep ini menggambarkan pandangan strategis terhadap kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah geografis, ekonomis, sosial, dan budaya. Beberapa aspek kunci dari konsep wawasan Nusantara meliputi poin yang pertama adalah kesatuan kepulauan. Yang dimaksud, wawasan Nusantara menekankan bahwa Indonesia bukan hanya sekumpulan pulau-pulau yang terpisah, tetapi merupakan kesatuan geografis yang integral. Pandangan ini mendorong kesadaran akan pentingnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara historik. Yang kedua, poin kedua, keseimbangan dan keutuhan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai elemen dalam wilayah kepulauan Indonesia. Keutuhan wilayah ini menjadi dasar bagi bangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk poin yang ketiga, kerjasama regional dan internasional. Wawasan Nusantara mengajak Indonesia untuk berperan aktif dalam kerjasama regional dan internasional. Dengan memahami posisinya sebagai negara kepulauan,
Indonesia diharapkan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan aktor internasional. Untuk yang poin terakhir, pemberdayaan masyarakat. Konsep ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dengan mengadopsi konsep wawasan Nusantara, Indonesia berupaya mengembangkan kebijakan yang mencerminkan karakteristik uniknya sebagai negara kepulauan dengan tujuan menjaga kedaulatan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat peran aktif dalam kancah internasional. Poin keempat yaitu adalah contoh implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara merupakan upaya untuk menerapkan pandangan dan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu, kelompok, suku, atau daerah. Implementasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti bidang pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Beberapa contoh implementasi wawasan Nusantara meliputi 1. Membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, yaitu menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Yang ketiga, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis dalam kehidupan politik. Yang keempat, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil. Yang kelima, mengelola dan melestarikan sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menunjukkan keikhlasan, sikap dan tindakan dalam menerima berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dalam kehidupan sosial budaya. Yang ketujuh, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup, sikap cinta tanah air, bela negara, menghormati segala bentuk perbedaan, dan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Implementasi wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan kerjasama, koordinasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama, serta memudahkan menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan demikian, implementasi wawasan Nusantara menjadi kunci dalam membangun kesadaran nasionalisme yang tinggi di semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara juga penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia di tengah pengaruh asing yang mudah masuk ke negara Indonesia. Dengan demikian, implementasi wawasan Nusantara merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran nasionalisme, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.